Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidi Aleshaira dari kelas konversi 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengenalan obat antibiotik dan antikoagulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari obat antibiotik dan antikoagulan. Antibiotik merupakan terapi pengobatan untuk infeksi bakteri karena antibiotik terbukti dalam mengurangi morbiditas serta meningkatkan keselamatan pasien yang mengalami infeksi bakteri. Sedangkan antikoagulan adalah zat yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Kemudian, tujuan dari penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan yaitu dibedakan menjadi antibiotik terapi dan antibiotik profilaksis. Antibiotik terapi dibedakan menjadi antibiotik terapi empiris dan terapi definitif. Penggunaan antibiotik untuk terapi empiris adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuan dari pemberian obat antibiotik ini adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian antikoagulan digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Antikoagulan hanya mencegah membesarnya trombus dan mengurangi kemungkinan terjadinya emboli, tetapi tidak memperkecil trombus. Kemudian, berdasarkan mekanisme kerja antibiotik, yang pertama, inhibisi sintesis dinding sel, yaitu antibiotik pertama bekerja dengan inhibisi enzim transpeptidase oleh penisilin dan cefalosporin. Jenis ini terbagi menjadi yang pertama, antibiotik beta-laktam, terdiri dari berbagai golongan obat yang mempunyai struktur cincin beta-laktam. Kemudian obat-obat yang termasuk dengan golongan beta-laktam dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, golongan penisilin terdiri atas penisilin G dan penisilin V, yaitu amoxicillin, ampicillin, dan piperacillin. Yang kedua, golongan cefalosporin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mekanisme serupa dengan penisilin. Kemudian yang ketiga, golongan monobeta-laktam antara lain contohnya golongan Actreonam, Carbapenem merupakan antibiotik lini ketiga yang mempunyai aktivitas yang lebih luas dari sebagian besar beta-laktam lainnya. Kemudian yang keempat, inhibitor beta-laktamase antara lain asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam. Kemudian inhibisi sintesis protein terbagi menjadi yang pertama, aminoglikosida, kemudian yang kedua tetrasiklin, yang ketiga kloramfenikol, dan yang keempat makrolida. Kemudian jenis-jenis antikoagulan antara lain EDTA biasanya digunakan untuk berbagai macam pemeriksaan hematologi seperti penetapan kadar hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, retikulosit, hematokrit, dan penetapan laju endap darah karena EDTA tidak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit. Kemudian yang kedua, heparin merupakan antikoagulan yang jarang digunakan untuk pemeriksaan hematologi karena harganya yang relatif mahal, tetapi menjadi antikoagulan pilihan karena tidak mengubah komposisi darah. Kemudian yang ketiga, natrium sitrat yang digunakan dalam bentuk larutan memiliki konsentrasi 3,2% dan 3,8%. Natrium sitrat menghambat koagulasi dengan cara mengendapkan ion kalsium sehingga menjadi bentuk yang tidak aktif. Kemudian antikoagulan oksalat tersedia dalam bentuk natrium oksalat, kalium oksalat, dan amonium oksalat. Oksalat bekerja sebagai antikoagulan dengan cara mengikat ion kalsium. Kemudian
Warfarin merupakan golongan obat yang bekerja tidak langsung dengan menghambat vitamin K sehingga akan mengganggu pembentukan faktor koagulasi. Kemudian menjelaskan indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Yang pertama, penggunaan obat antibiotik. Secara prinsip, pemilihan antimikroba yang tepat harus mempertimbangkan aktivitas mikrobiologik dan farmakodinamik. Masing-masing terdapat pola sensitivitas kuman setempat. Kemudian prinsip penggunaan dari antibiotik ini, yang pertama, penggunaan antibiotik bijak, yaitu penggunaan antibiotik dengan spektrum sempit pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, interval dan lama pemberian yang tepat. Kemudian, kebijakan penggunaan antibiotik ditandai dengan pembatasan penggunaan antibiotik dan mengutamakan penggunaan antibiotik lini pertama. Kemudian yang ketiga, pembatasan penggunaan antibiotik dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman penggunaan antibiotik. Kemudian yang keempat, indikasi ketat penggunaan antibiotik dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi menggunakan informasi klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi, dan penunjang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan, yaitu indikasi utamanya terapi antikoagulan oral adalah trombosis vena dalam. Selain itu juga digunakan pada pasien embolis paru, fibrilasi atrium dengan risiko embolisasi, dan pasien dengan katup jantung prostetik mekanik, yaitu untuk mencegah terjadinya emboli di atas katup tersebut. Kemudian obat antigregasi dapat juga digunakan pada pasien tersebut. Antikoagulan oral tidak boleh digunakan sebagai terapi lini pertama pada trombosis arteri cerebral atau oklusi arteri perifer. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang obat antibiotik dan obat antikoagulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.